Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia. Saya dari Prodi Manajemen PJJ. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pengantar bisnis yang berjudul Proposal Peluang Bisnis Penjualan Buku Tulis Ramah Lingkungan. Sebelum kita ke materinya, kita ketahui dulu pendahuluannya. Indonesia memiliki lebih dari 50 juta pelajar aktif yang membutuhkan perlengkapan belajar setiap tahunnya. Itu juga membuat permintaan buku tulis terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan sektor pendidikan. Ini adalah peluang besar yang siap dimanfaatkan. Lanjut, visi dan misi. Visinya yaitu menyediakan buku tulis ramah lingkungan terdepan di Indonesia yang mendukung generasi pelajar masa depan. Misinya yang pertama menyediakan produk berkualitas dari bahan daur ulang, kedua mendukung pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan, ketiga menghadirkan desain inovatif untuk pelajar Indonesia. Deskripsi produk yang akan dijual. Pertama itu buku tulis ukuran A5, B5, dan custom. Kedua, kertas daur ulang berkualitas tinggi. Ketiga, itu desain menarik dan ramah lingkungan. Selanjutnya kita analisis SWOT. Yang pertama itu strength, yaitu kekuatan. Produk ramah lingkungan dengan desain menarik dan bahan daur ulang berkualitas. W-nya itu weakness atau kelemahan, tergantungan pada bahan baku daur ulang yang ketersediaannya masih terbatas. O-nya itu opportunities atau peluang. Peluang yang didapat yaitu pertumbuhan sektor pendidikan dan meningkatnya kesadaran lingkungan di masyarakat. T-nya itu threat atau ancaman. Ancaman yang sekiranya terjadi itu adalah persaingan ketat dari produk konvensional dan merek besar yang sudah matang. Berikutnya, strategi pemasaran dengan konsep 4P. Yang pertama itu produk. Produk yang dijual berupa buku tulis ramah lingkungan dengan variasi ukuran A5, B5 atau custom, dan desain yang menarik. Yang kedua, price atau harga kompetitif dengan margin sehat, terjangkau untuk pelajar dan sekolah di seluruh Indonesia. Yang ketiga itu place atau tempat distribusi melalui toko alat tulis, di sekolah, di koperasi, ataupun di platform online nasional. Yang keempat atau yang terakhir itu promotion atau promosi, kampanye edukasi lingkungan, media sosial, dan kerjasama langsung dengan sekolah. Selanjutnya, rencana operasional. Rencana yang akan dilakukan
Pertama itu fokus pada pengurangan pemborosan dalam proses produksi dan distribusi. Kedua, produksi sesuai permintaan atau just in time untuk menghindari stok berlebih. Ketiga itu tim kecil dan terlatih untuk fleksibilitas dan kecepatan respon. Keempat itu land management sebagai fondasi efisiensi operasional bisnis. Selanjutnya, rencana keuangan. Rencana keuangan itu pertama itu modal awal. Modal awalnya kira-kira 250 juta rupiah dan proyeksi pendapatannya sekitar 400 juta per tahun dengan margin keuntungan 20%, NPV-nya bersifat positif, bisnis menjadi layak dijalankan, NIRR-nya 18%, investasi ini dapat menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, menganalisis resiko dan mitigasi. Resiko yang pertama, resiko bahan baku. Upaya yang dilakukan yaitu menjalin kontrak pasokan jangka panjang dengan pemasok daur ulang. Resiko yang kedua itu persaingan antar pasar. Upaya yang dilakukan adalah inovasi produk, berkelanjutan, dan branding ramah lingkungan yang kuat. Resiko yang ketiga itu resiko keuangan. Apa yang dilakukan itu mengelola kas ketat dengan cadangan dana dan pemantauan regulasi. Berikutnya, finansial dan prospek bisnis yang layak. Proyeksi keuangan menunjukkan keuntungan stabil dengan margin 20% dan IRR 18%. NPV positif membuktikan bisnis layak secara finansial dan pasar mendukung pertumbuhan bisnis ramah lingkungan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Kemudian, inovasi produk dan digitalisasi menjadi kunci sukses bisnis buku tulis ramah lingkungan dengan 50 juta pelajar sebagai target pasar. Peluang pertumbuhan sangat besar dan menjanjikan untuk masa depan. Yang terakhir, itu kesimpulan. Dari semua kesimpulan proposal mengenai penjualan buku tulis ramah lingkungan, kesimpulannya adalah peluang besar di pasar pendidikan dengan 50 juta pelajar aktif yang membutuhkan produk ramah lingkungan, kemudian potensi pertumbuhan bisnis dengan strategi pemasaran yang tepat dan inovasi berkelanjutan. Mari bersama dukung pendidikan berkelanjutan melalui buku tulis inovatif berbahan daur ulang. Sekian penjelasan tentang proposal penjualan buku tulis ramah lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.